Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, konten ini adalah menggambarkan tentang perjalanan dari tim abdi dan penasehat Toton Group. 3 orang yang bukan abdi SMP dan bukan juga penasehat, yaitu Bapak Ishak sebagai orang tua kami di kantor pusat, Dan juga suami dari ibu penasehat tim abdi, Ibu Didi Aprianti. Dan satu lagi ada wanita. Wanita cewek? Sekarang wanita dulu, Pak. Saya. Tapi karena ini hari ibu, kita ucapkan Selamat selamat Hari Ibu. Ceweknya wanita ini yaitu Della Kartika. Kebetulan beliau juga mau belajar di Poktan, mengenal kondisi di sana. Kami berdua adalah duta dari Poktan Poktan SMP. SMP. Saya perwakilan dari Sekayan. Dan saya perwakilan dari Alim. Izinkan kami untuk mengundangkan channel kami ala Poktan SMP. Monggo. SMP jaya terus, Kebun Sekayan, Subur Makmur. SMP jaya terus, Kebun Alim, Subur Makmur. Nah, itulah Bapak Ibu, kami dari kantor pusat merasa sangat berkepentingan untuk membina semua anak-anak dari Poktan SMP agar Lebih maju dan lebih semangat lagi dalam melihat atau menyikapi suatu kondisi kehidupan inilah ya. Jadi Bagus Pahutar sebagai Mengden Bagus Pahutar berkewajiban untuk membimbing adiknya Gabriel Sitanggang, di mana dalam perjalanan kami pulang ke Abdi, kami membawa Gabriel yang notabene di Kebun Alim kurang tercerahkan, sehingga kami mengambil alih untuk mendidik beliau. Dan alhamdulillah puji Tuhan, berapa lama dari dia di sini? Kurang lebih 2 minggu 3 minggu gitu. Baru 2 minggu lah ya. 2 minggu. Iya, dan konten ini adalah menggambarkan tentang bagaimana kita menghargai orang tua. Untuk itu, mari kita simak konten tersebut. Tepuk tangan, tepuk tangan. Horas, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua, khususnya kepada seluruh karyawan-karyawati Toton Group dimanapun teman-teman berada. Saat ini kami lagi berkumpul bersama, mau berdiskusi dan bercerita tentang perjalanan tim abdi dan juga rekan-rekan dari kampus Pekayon dalam rangka monitoring untuk melihat perkembangan dan progres dari beberapa unit usaha daripada Toton Group. Perjalanan tim abdi dan juga teman-teman dari kampus Pekayon berjalan ke Pekanbaru mengarungi pulau yang mana mereka melakukan monitoring untuk melihat bersama Bapak pimpinan dan juga teman-teman lainnya untuk melihat monitoring dari Kebun Sekayan, Kebun Alim, dan juga progres dari RAM dan juga progres perkembangan dari salah satu unit usaha dari Toton Group yang nantinya akan dibuka pada tahun depan, yaitu New Hunter Park Pekanbaru. Saat ini saya bersama dengan bapak dan ibu yang ganteng dan cantik-cantik, senior dan juga teman-teman tercinta di sini. Yang pertama ada yang paling dituakan, yaitu Opung Ishak. Say hi dulu Opung Ishak. Kemudian abang saya tidak, Abang Muhammad Ansor. Halo. Yang ketiga itu, kalau ini sih paling cantik dari kampus Pekayon, Ibu Della. Baik, selamat siang menjelang sore bapak-bapak ibu semua. Kita santai aja ya. Baik, saya sangat merasa senang dan merasa bersyukur ketika melihat bapak-bapak dan ibu semua itu dilibatkan oleh bapak pimpinan, bukan hanya perjalanan melihat Pekanbaru atau melihat unit usaha dari yang bapak pimpinan miliki, tetapi juga banyak pengalaman menarik tentunya untuk bapak dan ibu semua. Mungkin itu, mungkin kesan pribadi yang sangat
menonjol yang mungkin ya, tidak bisa dilupakan nantinya. Banyak mungkin hal menarik yang mungkin nanti saya akan ulas dari Bapak dan Ibu semua. Ya mungkin yang pertama, mungkin saya akan bertanya kepada Bapak Ishak. Halo Bapak Ishak. Sehat Pak Ishak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ishak, bisa nggak ceritakan ke kita atau ke saya juga khususnya untuk kepada teman-teman semua? Pak Ishak dalam rangka apa ikut ke Pekanbaru? Silakan Pak Ishak. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih khususnya kepada pimpinan yang telah mengizinkan atau yang mengajak saya untuk jalan ke Pulau Sumatera, yang mana Pulau Sumatera itu sebenarnya saya itu ingin tahu dari semenjak sekolah SD itu, lihat peta Pulau Sumatera bagaimana. Ya syukur alhamdulillah dengan izin Tuhan, panjang umur saya ini bisa melaksanakan atau melihat atau meletakkan kaki saya di Pulau Sumatera itu. Wah, saya boleh tepuk tangan dulu kita nih buat Pak Ishak ya. Jadi Pak Ishak ini baru pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Sumatera. Iya. Mohon maaf nih Pak Ishak, mohon izin sebelumnya. Pak Ishak boleh tahu umur Pak Ishak sudah berapa saat ini? 68 tahun. 8 jalan 9. Dan 68 tahun baru kali ini injak Pulau Sumatera. Baru pindah ke Sumatera, baru injak kapal juga tahun ini. Waduh, alhamdulillah ya Pak Ishak ya. Alhamdulillah. Berarti itu semua karena siapa tuh Pak Ishak? Ya terutama ya izin Tuhan ya. Dan selanjutnya mungkin karena Bapak pimpinan kita juga ya. Oh, Bapak pimpinan kita yang super ganteng ya. Iya, tentunya ya. Iya. Bapak pimpinan yang super ganteng. Memang top. Silakan Pak Ishak. Ya. Ya, waktu itu ya Bapak menanyakan saya. Waktu itu saya masih di halaman sedang merawat pohon teman teras itu bunga. Baik. Nah, waktu itu Bapak datang. Pak Ishak, udah sarapan belum? Nah, saya jujur, sudah Pak. Nah, gitu. Yuk kita ke belakang kan gitu kan. Baik. Nah, udah di belakang. Waktu itu Bapak ngobrol-ngobrol sama yang lain. Terus nanya saya, gimana Pak Ishak? Kita mau jalan-jalan nih. Siap? Terus kan gitu. Oh, langsung diajak mau jalan-jalan ya Pak Ishak? Iya. Oke. Iya. Terus lanjut Pak Ishak. Nah, udah gitu ya kita setelah ngobrol, setelah sarapan, ya sudah sampai situ dulu Pak. Berapa hari kemudian, terus di sini ada acara tanggal berapa waktu itu hari Minggu. Hari Minggu. Iya. Terus Bapak itu ketemu lagi sama saya. Pak Ishak, gimana nih? Siap jalan-jalan? Siap Pak? Kan gitu. Kita minggu depan kita jalan-jalan gitu. Wah, itu sangat istimewa sekali loh Pak Iya, Ishak. iya. Ada pimpinan yang Iya. langsung ngajak Iya. stafnya, Iya. tidak melihat batasan, bahkan Iya. semua itu diajak. Itu berarti pimpinan kita memang Iya. sangat-sangat Benar. memperhatikan Iya. seluruh Iya. bawahannya tanpa Iya. melihat level ya Pak Ishak Iya, itu iya, ya. iya. Iya. Baik Pak Ishak, lanjut Pak Ishak. Nah, setelah nyampe waktu seminggu itu, nah saya di situ sebenarnya saya agak kurang sehat ya waktu itu. Kenapa Pak Ishak boleh tahu? Saya Kena kenapa? flu, kena flu. Oh, kena saya. flu ya. Iya, sering batuk-batuk lagi ya, badan agak kurang sehat lah. Nah, waktu kira-kira 3 hari kita berangkat, Ya. nah di sini mungkin itu mengingatkan ya buat saya atau masih ingat ibu itu, kok bisa mau ikut jalan-jalan? Ada ibu kan gitu ya. Oh iya Bu, kuat enggak? Kan gitu kan. Bisa Bu ke sana. Enggak, di sana itu kan di Sumatera itu jalannya apa namanya enggak begitu rata kayak di sini. Iya. Iya, itu mesti benar-benar kita sehat kan gitu ya. Pastinya Pak Ishak. Iya, udah gitu ya. Kata ibu, coba bikinkan dulu aja 1 kali 24 jam. Wah. Nah, gitu kan dari ibu kan. Siap. Iya, sudah saya ya kita sekarang sudah niat Pak. Benar-benar kita niat pengen tahu Sumatera ini. Ya alhamdulillah sebelumnya berangkat badan saya pun sehat Pak. Oh. Iya. Ya, tepuk tangan dulu kita buat Pak Ishak. Badan sehat, lu hilang sama sekali semua. Nah, pas sampai tanggal 27 hari di sini hari ini sedang ada kegiatan apa namanya acara Siap. ya. Nah, sorenya
Sabtunya itu soalnya berangkat ke sana sama Bapak semua sama teman-teman di sini yang ada di sini, khususnya yang lainnya juga bareng juga. Oh, bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Iya. Nah, terus setelah itu saya nih pengen tahu benar di Sumatera bagaimana. Hanya omongan orang kata kalau Sumatera itu daerahnya perbukitan. Ya. Gitu. Nah, ini saya rasa sungguh menyenangkan bagi saya nih pengalaman ini gitu ya. Nah, setelah itu kalau saya itu terus mengikuti sampai mobil travel gitu. Oh, Iya, travel. mobil tiba ya ini ya. Iya. Oke. Iya. Setelah itu ya sampai ke Merak. Oke. Wah, ini. Saya dipotong Pak Ishak sebelumnya. Silakan. Jadi ada nih yang Pak Ishak rasakan berarti ya. Berarti ya nih ada satu boleh dibilang mukjizat juga ya. Iya. Pak Ishak saat itu kan lagi kondisi kurang sehat. Iya. Tapi begitu mau berangkat, Berangkat. penyakit itu hilang semua berarti ya. Iya. Alhamdulillah ya. Berarti wah hebat Pak Ishak. Berarti ada semangat dari dalam diri berarti ya yang bisa mengalahkan penyakit ya. Iya. Berarti penyakit itu harus kita lawan dengan semangat. Betul. Iya. Baik. Itu dari Pak Ishak. Iya. Ya, ini kita bicara dulu ininya ya Pak Ishak ya. Iya. Baik, mungkin dari abang saya tercinta nih, Abang Muhammad Ansor. Mungkin ada Bang Emma nih. Ya. Ya, sedikit mau ditambahkan mungkin cerita pengalaman menariknya. Oke, terima kasih untuk host kita yang sudah tidak bisa dibilang jam terbangnya nih. Siap. Pak Bule, Baik. di sini saya merasa bersyukur dan berterima kasih sukses. Jadi di sini kami berangkat bersama tim API kayak kantor pusat Kayot. Ya. Pertama, saya mewakili istri saya sebagai penasihat dari API dan juga dalam rangka monitoring itu tadi untuk pekerjaan New HP Pakanbaru. Oh. Ketepatan memang saya di situ yang menangani audio. Oh. Jadi dipercaya Bapak pimpinan ya, Ya. untuk handle audio ya. Ya. Bisa nantinya di NHP Pekanbaru Ya, ya. Oh, benar. berarti benar-benar nih Bang FA dapat kepercayaan lebih dari Bapak pimpinan ini. Kita Ya. boleh tepuk tangan nih. Ya. Berarti ada sesuatu hal yang menarik dari Bang FA. Kenapa Bapak pimpinan kita benar-benar langsung menunjuk dan memberikan arahan dan instruksi kepada Bang Emma. Benar-benar berarti Bang Emma ada sesuatu yang sangat-sangat positif dalam diri beliau. Silakan lanjut Bang Emma. Maaf saya potong ya. Ya, nggak masalah Pak Bule. Begini, pertama ya saya sangat berkesan, jujur sangat berkesan kemarin perjalanan kami di situ, karena di sini ya terlebih ada orang tua kita yang dilibatkan. Seperti kita dengar tadi Iya. bahwa yang beliau tadinya sakit kok karena semangat tadi juga bisa ya penyakit itu dia merasa hilang gitu ya gitu ya. Terus saya pribadi juga di situ merasa gimana ya, tidak ada manusia yang sempurna ya. Nanti akan saya bahas masalah kenapa saya dilibatkan dan apa yang saya sampai dilibatkan. Ini saya membahas saya pribadi dulu. Saya pribadi di sini merasa ya tidak ada manusia yang sempurna. Iya. Gitu. Karena yang saya tangkap perjalanan untuk kita membentuk diri itu adalah kita menyatu dengan alam. Itulah tujuan utama Bapak pimpinan di sini yang saya tangkap. Memang yang saya rasakan di sana tuh kita benar-benar bersahabat dengan alam dan kita lebih merasa bersyukur dengan posisi kita yang ada di pusat ini di kota dibanding dengan mereka-mereka yang tinggal di sana. Dengan segala keterbatasan, tapi mereka tetap semangat tidak hilang, semangat juang untuk bekerja tetap ada, bahkan kita kalah dengan mereka. Baik. Berarti ada satu hal yang menarik nih, Ya. Bang Emma nih. Ya. Itu tadi dari diskusi kita di bagian ya. Ada satu poin menarik dari Bang Emma, yaitu menyatu dengan alam merupakan salah satu bentuk untuk pengembangan diri. Iya, Betul ya, Bang Emma ya? Benar. Koreksi kalau salah ya, Bapak-bapak Ibu ya. Iya. Oh, kita tepuk tangan dulu buat Bang Emma nih. Ada satu kata yang benar-benar jadi motivasi buat menambah wawasan kita ke depannya. Iya. Baik, silakan lanjut Bang Emma. Ya.
antisipasi. Kedua, bercermin kali ya, lebih tepatnya kita bercermin. Alangkah harusnya kita harus lebih banyak bersyukur dibanding mereka-mereka yang hidup di hutan, penuh dengan keterbatasan. Tapi mereka tidak ada kenal kata menyerah, menjalani aktivitas dan mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan gitu kepada mereka. Di samping itu juga yang saya lihat di perjalanan kami ini benar-benar rasa kekeluargaan yang luar biasa ya. Yang kita rasa di sana ya. Itu Bapak pimpinan itu benar-benar sosok orang yang kita tidak bisa dengan kata-kata. Mungkin perkataan saya ini dirasa oleh Pak Ishak dan adik kita Dela. Di situ benar-benar ditunjukkan bahwa tidak ada gitu kotak-kotak yang batas di antara kita sama gitu. Berarti tidak ada kotak-kotakan ya? Iya. Tidak ada batasan pimpinan ataupun bawahan, semua sama. Dengan berarti dasarnya rasa kekeluargaan. Inilah salah satu poin yang menarik dari Bapak pimpinan kita, mengajarkan kita untuk hidup dengan kekeluargaan. Kita boleh tepuk tangan dengan poin itu ya? Ya, perjalanan kami itu memang dimulai pada hari Sabtu. Itu kebenaran ada acara salah satu anggota dari Toton Group pernikahan putranya. Ya, kami menyempatkan menghadiri undangan pesta. Setelah undangan pesta, kita sempat makan malam di sini ya. Sempat makan malam. Setelah makan malam kami berangkat lah. Kami berangkat ke sana. Sampailah kami di Merak itu sekitar pukul 1-an ya. Ya, pukul 1-an ya. Oh, berangkat dari kampus kalian jam berapa? Jam 9 kurang lebih. ya. Terus setelah itu biasa melintasi Ya. rute mautnya Jakarta yang penuh dengan macet-macetan ya. Ini nyampe di Merak jam berapa, Bang? Jam 1-an. Oke. Pada saat kami berangkat juga di situ cuaca hujan ya. Oh iya. Sampainya kami di Merak itu karena cuaca buruk gitu. Kita akhirnya ngantri lah di situ ya. Kita ngantri. Di tengah kita ngantri itu kita mengisi kekosongan lah dengan candaan, dengan ini, dengan itu segala macam. Ya akhirnya kami berangkat. Singkat cerita, sampai kami di atas, saya sempat mengajak Pak Ishak. Pada saat itu ngajak Dela juga ya, Dela ya. Saya pikir karena Pak Ishak cerita dengan saya baru kali ini ke Sumatera dan baru kali naik kapal. Momen itu saya pergunakan gitu untuk mengajak orang tua kita. Ayo Pak Ishak, mau nggak ke atas kita foto-foto walaupun di situ gerimis Pak Ishak ya. Gerimis nggak begitu gede, sempat berhenti. Kami gunakan tuh waktu yang sempit itu untuk kami berfoto lah. Ya, nanti fotonya boleh Bu Hendy diselipkan nanti. Benar itu. Iya. Susah foto-foto kalian waktu di Iya, sana. biar sama. Apalagi sama Bapak Ishak yang satu ini nih. Iya. Jadi kenangan terindah. This is the first time untuk Pak Ishak menginjakkan kaki di Pulau Sumatera ya. Tapi banget Mak, kita tanya lagi kembali ke Pak Ishak. Pak Ishak, coba apa yang Pak Ishak rasakan begitu nyampe Merak? Akhirnya naik kapal tuh. Pak Ishak, mohon maaf nih, apa ini baru pertama kali naik kapal atau sudah pernah? Belum pernah, baru hari itu juga. Waduh, hebat. Ya, Pak Ishak, kalau boleh tanya lagi, begitu Pak Ishak naik kapal tersebut, ya, apa yang Pak Ishak rasakan yang mungkin bisa diungkapkan, yang mungkin bisa menjadi cerita ya kepada khususnya kepada kita semua dan juga kepada keluarga khususnya, bahkan untuk diri sendiri Pak Ishak sendiri ya. Apa begitu Pak Ishak melihat kapal ini kok besar, terus apa nih yang merasa kesan mendalam gitu Pak Ishak ketika Pak Ishak sampai di pelabuhan khususnya di Merak, begitu melihat kapal yang besar seperti itu, mungkin bisa diceritakan Pak Ishak kesan mendalamnya Pak? Ya, kesan mendalam menurut saya sebenarnya karena saya baru Pak, jadi saya tidak bisa mengungkapkan yang yang kata-kata. Saya sudah melihatnya juga sudah sangat indah sekali melihat
di kapal itu, sudah kapal yang lain pun lihat berjalan di laut, saya kira itu pertama saya tuh banyak bener rumah ini. Oh, gitu. Iya, banyak lampu-lampu. Wah, kok lama-lama pada geser, pada jalan itu ya, oh berarti itu kapal. Ya. Oh, begitu ya? Iya, karena kapal itu semuanya terang gitu Pak. Waktu malam sangat indah lah pemandangan di laut itu. Nah, terus saya dari orang-orang ngomong, lu nanti di kapal, bakal mabok katakan. Iya. Iya. Tapi Isak nggak bakalan timo kan? Iya. Nggak bakalan timo kan? Iya. Enggak. Oh, gitu ya. Orang tua. Iya. Mudah-mudahan hebat, fisiknya juga hebat. Setelah itu Pak, wah, ya benar. Saya niat, tetap saya lillahi ta'ala, tetap pengalaman saya akan jelajahi sampai di Sumatera ini. Wah, mantap sekali. Baik Isak, saya kembali lagi ke Bang Eman. Silakan cerita lagi. Tadi kenapa saya potong sedikit Bang Eman, mohon maaf. Karena tadi pas Bang Eman cerita nih, artinya foto-foto naik kapal. Artinya karena tadi Pak Ishak sampaikan ini baru pertama kali beliau menginjakkan kaki melihat kapal, maka tadi saya tanya kepada beliau. Artinya begitu melihat kapal itu apa sih kesan mendalam? Ternyata Pak Ishak tadi lihat, wah ini seperti rumah yang sangat besar gitu ya. Karena benar lampu-lampu gitu ya Pak Ishak ya. Waduh, berarti bersyukur ya Pak Ishak ya. Ini pengalaman berharga ya Pak Ishak ya. Baik, bagaimana? Boleh dilanjut kembali. Oke. Tadi sempat bertanya ada apakah sampai jadi percaya memegang audio untuk di proyek Inapi Pekanbaru. Sebenarnya begini, di unit usaha Toton Group saya ini memang pegang di audionya, audio visual, Hunter dan Bikin Toton. Saya kenal beliau ini lama, dan seperti kita sudah bilang tadi, luar biasa. Pimpinan kita ini manusia yang luar biasa kalau menurut saya, dan saya yakin kita semua di sini pendapat dengan saya. Karena beliau ini orang yang gimana kalau saya bilang, dia kalau sudah berkata A, dia tidak akan pernah mundur selangkah pun, walau dalam kondisi apapun. Dari mulai saya kenal beliau, memang dia pernah bilang, beliau ini pernah bilang begini, berikan aku 8 pemuda, maka akan aku guncang dunia hiburan di Pulau Sumatera. Inilah perdana bisa dibilang langkah awal gitu, yang membuktikan bahwa Toton Group ini akan berkiprah. Sehingga beliau ini benar-benar mengonsep benar untuk langkah awal ini benar-benar wah gitu. Jadi ya seperti yang tadi perjalanan abdi salah satunya ya masuk dalam program itu ya monitoring perkembangan bagaimana proses pekerjaan tentang masalah Inapi Pekanbaru. Samping yang seperti Pak Buli bilang tadi, Poktan SMB, Sekayan dan Alim, terus pendopo di SMB dan RAM. Gitu ya. Kalau saya di sini yang seperti saya bilang tadi, kesan yang saya dapatkan kalau masalah saya dipercaya itu sudah ya sampai detik ini saya memang dipercaya. Cuma itu seperti saya bilang tadi, pesan moral yang saya dapat dari saya pribadi adalah pertama, saya harus lebih banyak bersyukur dengan keadaan kita yang bisa dibilang dibanding dengan mereka. Itu kedua, bahwa sesungguhnya kita kalau bercermin yang lebih gampang itu memang secara logika kita bercermin. Tapi kalau untuk masuk ke dalam, kita bukan pada cermin. Kalau cermin kita physically casing gitu ya. Tapi kalau untuk bercermin berbicara dengan diri sendiri itu yang saya dapat gitu ya, alam ternyata. Kita membawa dengan alam, menyatu dengan alam, bahwa alam itu akan bercerita. Menurut saya pada saat alam itu bercerita, begini loh, hidup itu begini loh, hidup itu begini loh. Jadi alam menyuruh kita melihat atas, kiri, kanan, bawah. Itu yang saya bilang tadi. Akhirnya tumbuh rasa syukur. Lu lihat ke sana tuh, oh iya itu mereka begini dengan segala keterbatasan. Itu yang saya dapatkan. Nah, di sini saya yakin sih pengalaman ini ada lain dan yang saya takut begini. Di sini kita ada
2 orang ganteng. Oh, Saya takut ada yang ngambek, Pak Bule. Di sini ada orang cantik. betul. Nanti dia bisa saya cuekin. Betul. Ah, gitu nggak boleh. Nah, jadi ada poin yang ditanggap tadi ya, Iya. Bang Emma ya. Artinya Bang Emma dengan sosok Bapak pimpinan kita benar-benar komitmennya kuat. Iya. Dan juga benar-benar itu kalau misalkan A pasti A, Iya. walaupun itu kondisi bagaimanapun tidak pantang menyerah dan tidak mau menyerah. Iya. Berarti kita tepuk tangan dulu buat Bapak pimpinan kita. Bang MA kita sudah dapatkan pengalaman sisi sedikit ya, dan nanti itu masih ada Iya. hal-hal lain nanti yang mau dibahas ya. Kemudian Opung Isak juga ya. Saya panggil Opung saya nih, Opung Isak. Saya nggak pernah manggil dia bapak nih, mungkin salah satu. Iya, berarti saya yang bagus ya. Oh, saya ciptakan dulu Pak Isak nih. umur saya. Alhamdulillah berkah orang tua ya Pak Isak ya, Opung Isak baik. Ini sekarang nih ada salah satu ya kalau boleh bilang bidadari. Ini bidadari kampus. Ya barangkali mungkin teman-teman yang lain belum pernah lihat, inilah namanya Ibu Dela. Ibu Dela yang lain. Say hi Ibu Dela. Baik, Bu Dela, tadi kita sudah dengarkan dari Bu Isak, dari Bang Emma. Mungkin secara perjalanan mungkin hampir semua sama ya rutenya ya, antara Pak Isak, Bang Emma, sama Dela. Tapi mungkin ada 1-2 hal mungkin yang menarik dalam diri Bu Dela mungkin yang bisa diceritakan kepada kita semua. Silakan Bu Dela. Terima kasih kesempatannya. Saya mungkin nambahin ya, perjalanan kemarin itu yang sekaligus monitoring, lihat RAM, lihat pendopo, terus iklan baru itu sekaligus ngantar Ibu Rotiat. Oh iya. Saya Berarti ngantar Ibu Rotiat apa ya? Iya. Berarti sang bidadari kembali ke asalnya berarti ya, Bu Tio ya. Waduh. Coba saya hai sama Bu Tio. Halo Bu Tio. Jadi ya saya cerita dari situ, saya berangkat perjalanan. Sebenarnya pas di perjalanan antara seneng sama sedih. Seneng karena ya ada perjalanan keluar kota lagi. Sedihnya karena ngantar Bu Rotiat itu. Ya. Itu yang saya. Jadi ada kesan, ada sukanya, ada dukanya berarti ya. Oke, baik. Terus benar, saya setuju sama yang dikatakan Pak RA. Di perjalanan itu terasa kental banget ya Pak keluarganya Pak. Apalagi kan dari sini dari Jakarta melintasi Jambi. Kebetulan orang tua saya lagi ada berdomisili di Jambi. Oh, Bapak saya. jadi Bu Dela domisili di Jambi. Bapak saya lagi di Jambi. Oh, lagi di Jambi ya. Oh, jadi enak ya, ada serunya ya, bisa mampir ya. Nah, kebetulan kemarin saya sempat ngobrol, nanti boleh mampir nggak pinggir jalan ketemu sama Bapak? Oh boleh dong. Jadi kan emang wah terasa kebaikan Bapak pimpinan itu terasa gitu. Saya diizinkan untuk ketemu orang tua dulu. Padahal itu kan harusnya kan kepentingan pekerjaan ya. Baik. Tapi masih ya udah deh nggak apa gitu. Terasa terus beneran iya bener kental banget keluarganya kalau pas di perjalanan. Walaupun pas perjalanan balik kan karena Bu Rotio udah tinggal, karena yang cewek kan waktu perjalanan berangkat cuma 2, saya sama Bu Rotio. Pas balik saya cuma cewek sendiri, tapi saya nggak merasa maksudnya wih cowok semua nih takut, saya merasa oh ya udah ini keluarga saya merasa aman aja. Oh, berarti ada benar-benar itu perasaan benar-benar dilindungi Iya, ya. iya. Wah, benar-benar memang tim Abdi dan khususnya Bapak pimpinan ini benar-benar nih top ya, untuk keluarganya benar-benar terasa banget ya. Baik. Terus kalau untuk yang kunjungan ke kebun alim, ya saya sebagai anak milenial yang belum pernah lama tinggal di kebun yang selalu di perkotaan itu, pas di Sekayan kan saya udah pernah ke Sekayan ya, saya udah lihat lingkungan Sekayan. Pas masuk kebun alim kayaknya lebih shock. Oh gitu, kenapa shock ya? Kok ada perasaan shocknya langsung ketawa nih? Ada apa nih? Apa perasaan shocknya nih? Mungkin Iya. menarik nih dari Bu Dela nih. Apa Ya, dong perasaan yang pertama shocknya? jelas susah sinyal. Itu Waduh, jelas. apalagi zaman milenial ya, Iya. anak milenial dengan dunia gadget ya. Ya, Oke. ini nggak bisa ngabarin. Oh, gitu. Ngabarin pacar atau ngabarin Aduh. kerjaan nih, ya kan? Terus lanjut Ada lagi. Terus ya Buat jalan. ya shock aja sih maksudnya untuk tinggal di kebun gitu saya Iya. rasa. Cuman hampir seminggu ya Pak ya Iya, kita di iya. kebun. Lama-lama nyaman karena keluarganya juga itu memang di semua yang kerja di hutan itu kayaknya memang keluarga itu nomor 1, mereka tuh saling merangkul, jadi kayak kita aman aja gitu Pak. Jadi
walaupun tadinya shock atau apa, jadi nyaman juga, maksudnya karena keluargaan ngobrol-ngobrol. Ketemu sama di sana kan ada Krani, maksudnya Krani itu administrasi, kalau di bagian administrasi kan, ya jadi dekat karena agak seumuran, maksudnya nggak ada kesenjangan atau apa. Terus yang saya kagum sama mereka dengan itu tadi yang Pak Ema bilang, dengan keterbatasan mereka di sana, tapi mereka tuh punya semangat kerja gitu, berdedikasi tinggi untuk itu. Walaupun jauh dari dunia hingar-bingar istilahnya ini, ya benar-benar beda lah ya. Artinya di dunia kebun itu jauh kemana-mana ya. Oke. Itu jadi reminder saya, kayak saya udah dikasih fasilitas, maksudnya kamu dikasih kesempatan untuk tetap bisa kerja di lingkungan perkotaan, lihat nih teman kamu dengan segala keterbatasannya gitu, tapi mereka masih punya semangat kerja yang tinggi. Terus ya kagumnya di situ sih, jadi buat menyadarkan diri sendiri. Oh, jadi ada perjalanan itu membuat diri kita bersabar dan merasa bersyukur, sama seperti tadi Bang Ema juga dan Bung Ishak ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dela. Nah, sekarang ini kan tadi baru perjalanan sebentar nih. Nah, kita belum mendengar nih dari kesannya Opung Ishak nih. Artinya Opung Ishak kan tadi baru di kapal. Nah, sekarang nih ini saatnya Bung Ishak, ceritakan dong Bung Ishak perjalanan setelah dari kapal sampai ke kebun kita. Silakan Pak Ishak. Ya, waktu saya di kapal itu kan ada orang-orang penumpang juga. Baik, saya menanyakan waktu itu naik kira-kira jam 2 kapal. Mbak, kira-kira sampai pelabuhan Bakauheni jam berapa nih Mbak? Itu Pak biasanya 2 jam. Ya, gitu ya. 2 jam, setelah 2 jam nyampe ke sana subuh. Waktu itu terus ya, oh ini pelabuhan Bakauheni kan gitu kan. Saya bener kan, karena saya orang baru ya, wah enak juga nih halaman di sini kan gitu kan. Ya kan saya, gimana nih untuk kelanjutannya? Saya kan masih pikir-pikir Pak, karena itu masih belum bertanya-tanya ya. Iya, gimana ini? Iya. Jadi pengen tahu ya sebenarnya ya. Jadi kan perasaan pengen tahu. Iya. Bisa pengen tahu karena ini kesan mendalam ya Pak Ishak ya. Baik. Ya sudah mendarat di Pelabuhan Bakauheni kira-kira jam 6 ya Pak. Jam 6 pagi itu keluar dari kapal ya, terus jalan lagi sampai melewati masuk Lampung gitu ya, di Lampung. Oh ini yang di Lampung katanya kan gitu ya. Ya di tanah itu, di sana itu tanahnya kayak tanah lempung ya. Oh iya gitu ya. Oh dari dalam banyak gunung, banyak apa perbukitan bener. Nah sudah di Lampung terus ya saya ikutin terus sampai ke sebelum Jambi itu istirahat dulu di Lampung itu. Iya, bukan di Palembang apa? Di rumah makan itu. Makan itu 2, 3, 4 ya di samping itu katanya gitu kan. Nah situ, nah setelah makan itu baru jalan menuju ke Palembang. Ya. Baik, boleh izin saya potong. Iya. Bung, tadi kan perjalanan dari Bakauheni Iya. sampai ke Lampung. Terus tadi Lampung mau mengarah ke Palembang. Nah tadi aku bilang makan di restoran. Artinya Bung, yang mau saya tanya nih sama Bung Ishak nih khususnya nih, Iya. Bung, di Jakarta kan Bung karena ini baru pertama kali datang ke Sumatera. Nah ini kan Sumatera ini kan luas ya Bung ya, banyak beberapa provinsi, artinya beberapa daerah ini kan banyak makanannya yang berbeda-beda. Bung, Opung kan pasti maaf nih, rasa Jakarta. Begitu injakan kaki di Sumatera, sudah tadi di tempat makan tadi, Opung pesannya menunya apa? Makannya apa? Apa yang merasakan masakan Sumatera dan masakan Jakarta? Silakan Bung. Makanannya karena kan warung restoran itu yang apa? Yang yang ngurus itu apa sih? Pelayan. Iya pelayan. Nah itu warungnya warung Ngawi. Oke. Iya Ngawi ya. Wah bulan ini orang Jawa juga nih. Oh iya. Enggak beda jauh kayak rasanya. Iya. Situ ya udah makan situ. Saya ngambil sate telur 1 sama sate amplas 1. Nambah nggak Bung? Enggak nambah. Aduh. Ini
juga. Jadi menambah udah itu agak kuat udah gitu. Nah setelah itu ya setelah sudah makan, semua sudah selesai makan, baru kita naik lagi ke kapal itu menuju Jambi. Menuju di Lampung ya Palembang. Palembang dulu, tapi Palembang kita hanya lewat aja terus. Ya untuk menuju Jambi. Ya kalau nggak salah sampai ke Jambi itu jam 10 malam ya. Jam 7 Pak. Jam 7 malam ya. Habis maghrib. Oh iya, jam 7 ya. Jam 7 malam nasi ditemu. Yaitu orang tuanya Dela. Itu bahkan makan di situ bareng-bareng. Oh jadi sempat mampir dan makan di rumahnya Enggak, di rumah makan. Oh di rumah makan, tapi daerah Dela ya Pak ya. Dela ya. Simpang Limbo ya. Iya, di daerah situ. Simpang Limbo ya. Setelah makan kita bareng-bareng, selesai makan kita kembali ke mobil, lanjutkan perjalanan dia menuju Ali. Oh langsung menuju Ali ya. Ali. Oke, nah ini udah mulai nih, Oke, silakan Pak Ishak mungkin ceritakan pengalaman untuk melihat kondisi jalan yang tadinya ini mungkin mulus, tiba-tiba mungkin Pak Ishak. Dia mulai masuk ke Ali itu, saya lihat ya karena malam Pak. Ini jalannya jalan tanah, turun naik, udah anjlok saya. Ini sampai pantat saya menjok itu. Waduh. Kita kampung gitu ya. Ya waktu itu saya duduknya sempat Edison ayahnya iya waktu itu. Ya setelah itu saya jam berapa itu hampir mendekati jam 3 itu di situ. Ini kemana ini sedangkan jalannya juga Pak untuk provinsi aja itu kalau ketemu mobil satu lagi kayaknya sempit itu jalannya ya udah turun naik waduh ya waktu itu yang bawanya itu mobil itu ya bapak pimpinan ya iya dia kena apa gitu ya Itu hafal rutenya ya. iya nah itu gimana ini ya masih udah jauh apa enggak biasa ini ya terus saya udah merasa capek gitu. Oh gitu. Iya. Oh bisa merasa capek tuh habis merasa capek ya. Terus udah banting udah terus. ya. Ya udah sabar aja lah saya. Masa terus itu ya pas udah nyampe Kram di situ Kram. Nah di situ baru turun saya sama teman-teman kasih dulu buat bikin itu videonya. Iya. Itu sama bapak punya juga iya ini kan gitu. Nah setelah itu Pak baru mulai lagi kita jalan menuju ke kebun gitu. Kita masih lewati alim gitu. Iya. Terus apa tuh begitu opung kan lihat nih. Iya. Ternyata kan bapak pimpinan nih memiliki usaha kebun yang sangat luas, sangat luas ya. Apa kesan mendalam dari opung mungkin ini Bu? Apa begitu lihat di kebun kok? Hutan atau apa ini kan pasti berasa begitu tuh ya kan? Ini kan seperti tadi tuh jauh dari dunia perkotaan lah gitu apa pun. Pas sampai di kebun saya lihat waduh saya kaget juga penghijauan apa ini? Oh penghijauan ya. Karena saya ini baru melihat pun kelapa sawit itu. Oh jadi baru kali ini itu baru tahu sawit seperti apa. Iya. Waduh. Oh iya, sebenarnya kalau nggak salah Dela Pak Ishak ikut deh pada saat mobil terburu itu. Iya. Pak Ishak ya ini cerita lagi. Pak Ishak apa tadi cerita dari Dela tadi sama Pak Ishak tuh yang mobil terburuk gimana tadi? Nginep di warung. Oh nginep di warung. Iya. Ya. Bener Pak Ishak ada ikut kan? Ikut. Oh iya. Kan jemput itu Pak Solihin. Iya kan? Sama Bu Astrid. Nah dua di warung. Karena kita kan udah lelah ya, udah ambil 2:30 gitu. Nah kata Pak itu di situ Pak Garging udah tidur aja di sini. Nah, pas warung itu menyediakan tempat tidur ya. Udah di sebelah sana, saya di agak luar sama teman-teman. Terus ya disitulah 2:30 saya tidur sampai nunggu pagi gitu Pak. Oh iya sampai pagi di situ tidur. Walaupun jamnya bentar tapi terasa panjang ya Pak. Panjang lagi. Dengan suasana hujan dingin gitu ya. Kapan siang? Oh jadi kapan siang gitu. Oke. Udah gitu ya. Udah sampai pagi. Kira-kira jam berapa itu? Jam 7 jam 8 kan? Iya. Kita mulai jalan. Jam Iya.
berjalan menuju ke kebun itu Pak. Menuju kebun ya. Iya, kebun. Oke. Pas nyampe kebun sawit, nah kebunnya ya karena gunungan ya, Iya. sana hijau, sana hijau, sana hijau. Ini pohon apaan ini? Ah. Kayak gitu ya. Oh, ini yang namanya kebun sawit. Gitu. Oh gitu ya. Oke, baik. Baik, terima kasih sebelumnya buat Bung Isa, Bang Emma, dan juga Ibu Dela. Oke, mungkin sebagai penutup ya, Bung ya. Mungkin tadi banyak sih yang cerita menarik dari Opung juga khususnya ini pertama sekali ke Sumatera menginjakkan kaki ke Sumatera, bahkan sampai tahu pohon sawit itu seperti apa baru ini ya, Bung ya. Artinya baru kali ini ya dengan umur sekarang ya, Bung ya. Nah, ada cerita dari juga dari menarik dari Bang Emma juga, artinya menyatu dengan alam. Bahkan ada sedikit yang menarik juga nih ya, sedih, cerita sedih. Akhirnya karena mobil menghalangi, akhirnya terpaksa harus nginep, ya kan, di warung ya. Baik, mungkin sebagai akhir dari cerita kita ya, mungkin untuk Pak Isa, Bang Emma dan juga untuk Bu Dela. Mungkin ini bisa membagi pengalaman juga buat saya secara pribadi dan juga sebagai teman-teman semua, mungkin teman-teman kita khususnya di Totong Group semua yang dimanapun berada ya, khususnya yang belum pernah ke kebun atau belum tahu usaha dari Bapak pimpinan. Mungkin ada beberapa poin yang akan mungkin Bapak Ibu sampaikan kepada kita semua mengenai pesan dan kesan, mungkin itu ya, pesan yang sangat mendalam bahkan yang bisa memotivasi kita juga, mungkin sekedar mungkin juga inspirasi bagi kita dan juga sebagai ucapan terima kasih khususnya kepada Bapak pimpinan dan juga tim API yang mempercayakan kepada Bapak Ibu semua untuk ikut ke Pekanbaru khususnya dan ke kebun. Ya mungkin silakan mungkin untuk Pak Isa. Apa pesannya, apa silakan yang apa disampaikan apa ya sebagai penutup ya, Bung Isa ya, sebagai penutup apa Kesan dan pesan saya terutama kalau kita punya rencana atau tujuan, utamakan niat yang pasti. Nah disitulah bagi saya, pribadi saya nih ya, benar-benar kalau kita niat pasti itu udah enggak itu aja istilahnya kayak kagak ada keraguan lagi, pasti itu kita buktikan niat itu. Amin. Ya mungkin ucapan kepada Bapak pimpinan khususnya mungkin yang telah memberikan kepercayaan kepada Bung Isa untuk ikut, mungkin silakan mungkin ada ungkapan hati dari Bung Isa. Ya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pimpinan yang telah mengajak saya, bahkan saya ucapkan terima kasih benar-benar menambah pengalaman dan pengetahuan saya yang saya tiada menghitung ya apa yang jadi Bapak itu. Iya tetap bahwa saya itu hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Adalah ya, pengetahuan yang sedikit lebih luas kepada saya. Amin. Ya, terima kasih Pak. Baik, itu mungkin dari Bung Isa ya. Ya, perkenalkan dulu buat Bung Isa. Ya. Mungkin sekarang kepada abang saya tercinta Bang Muhammad Ansyok. Baik, di samping yang sudah saya bilang tadi itu bahwa kita harus lebih banyak bersyukur dengan posisi kita yang berada di kantor pusat dibanding dengan mereka yang hidup dengan keterbatasan, tapi semangat juang mereka, semangat mereka untuk menghidupi keluarga, mensyukuri apa yang dikasih Tuhan, kalah kita yang di sini. Terus poin pertama, poin kedua, ternyata itu menyatu dengan alam. Di situ ada namanya menara pandang. Ya. Itu yang saya rasa saya membawa dengan alam. Bahwa selama ini alam itu sebenarnya punya banyak cerita tentang kehidupan kita semua, khususnya saya pribadi yang saya rasakan itu seperti yang tadi mereka menceritakan semua pada saya tentang harus bersyukur, sadar diri kita ini siapa, terus
lu harus apa, lu mau mesti bagaimana hidup, dalam hidupnya harus bagaimana. Terus ada poin yang saya bilang untuk saya pribadi, yang pesan moral yang saya tangkap di sini pada saat di pekan itu, dalam hal makan, memang saya dari muda itu dalam hal makan itu susah, tapi ini dalam pesannya dalam kenapa? Bagaimana kita mau bisa mendapat rezeki Tuhan yang besar? Kalau sementara nikmat makan yang diberikan itu kita tidak bisa hargai gitu. Saya makan tuh gak pernah habis. Memang sekali dua kali saya makan sepuntak. Tapi yang saya tangkap, abang pimpinan ini bilang ke saya, lu harus ubah mindset gitu. Karena yang bikin lu muntah segala itu mindset lu. Lu harus bongkar itu mindset. Ya. Saya berusaha dan alhamdulillah setelah saya pulang dari bukan sebelum sampai di sini, sampai kita makan terakhir di rest area juga ya. Alhamdulillah saya makan. Dan sampai saat ini saya alhamdulillah habis, walaupun porsinya porsi standar, bukan seperti orang-orang yang makan banyak gitu ya. Yang standarnya orang makan lah gitu. Itu 3 poin itu yang saya rasakan dan saya dapatkan selama saya ikut atau terlibat dalam perjalanan itu ya. Terus di luar dari konteks perjalanan tim ABI ini, saya pernah bilang juga bahwa kedekatan, kenapa istri saya dilibatkan dalam tim ABI sebagai penasehat? Karena memang dari saya lihat kedekatan batin antara pimpinan dengan istri saya itu saya rasakan, saya lihat, dan itu nyata. Saya pernah bilang begini, jodoh secara lahir istri saya itu ya saya, imam. Ya. Tapi jodoh secara batin itu adiknya, ya bapak pimpinan. Waduh. Itu yang saya tangkap itu dari dalam gitu. Ya, untuk pesan untuk kita semua yang terpenting adalah seperti yang dibilang Pak Ishak tadi, segala sesuatu yang diniatkan dengan tekad yang kuat dan yakin kepada diri kita, terutama kepada Allah atau Tuhan, bahwa kita bisa, pasti semua akan bisa. Kemujizatan itu akan datang pada saat keyakinan besar yang ada di diri kita. Itulah mujizat itu akan nyata datang adanya. Baik, aku rasa dari saya itu saja. Terima kasih Pak Bule. Siap. Terima kasih juga untuk semua. Mungkin ucapan terima kasih kepada Bapak Pimpinan juga, mungkin dari Bapak. Untuk Bapak Pimpinan atau Bapak Pimpinan, Bapak Rudi Bau, terima kasih dari mulai dekat dan masuk dalam keluarga besar Cotton Group. Dirimu tidak berubah sedikit pun. Pimpinan yang ku kenal, kau tetap adalah duduk, tidak pernah goyah dengan prinsip, dan orang yang tak kenal pantang menyerah, gitu yang kutangkap. Terima kasih atas bimbingan untuk kami semua, terkhusus untuk saya pribadi dan keluarga saya. Sekali lagi, kami tetap butuh motivasi, dorongan dari abang agar kami bisa menjadi lebih baik ke depannya. Demikian, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Bapak Pimpinan, yaitu merevolusi pantang menyerah dan jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Jas merah. Tepuk tangan dulu buat Bang Kemal. Saya mungkin, baik. Balik ke Pak Ishak. Saya menambahkan. Baik, silakan ya. Terus saya ucapkan terima kasih setelah itu Bapak Pimpinan, benar-benar sejarah saya ini menjadikan sejarah. Karena 2 tahun 2021 inilah saya menjadi kenangan saya. Ya, jadi kenangan saya tahu menginjak Sumatera serta kebun di sana itu ya. Jadi buat saya ini benar-benar satu kenangan untuk saya selama-lamanya, Pak. Mungkin bisa lihat ke video kita, Pak Ishak. Ada mungkin ungkapan hati Pak Ishak yang terdalam, khususnya kepada Bapak Pimpinan, silakan sampaikan untuk Bapak Pimpinan kita dan kepada teman-teman semua.
saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan saya yang telah mengajak atau menjalankan suatu pandangan yang begitu bagus dan indah buat saya, karena benar-benar ini suatu pengalaman atau pengetahuan pada tahun 2021. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan sekali lagi. Saya benar-benar ini suatu sejarah atau suatu kenangan yang amat teringat buat saya. Baik, terima kasih. Ya. Terakhir mungkin penutup dari Ibu Dela. Kalau secara garis besar sih apa yang dirasakan dan ungkapan terima kasih sudah diwakilkan, karena pasti yang kita rasakan di Totem Group ini sama. Cuman kalau pesan-pesan saya mungkin yang itu tadi, saya pas ke kebun merasa menyadarkan diri sendiri, kamu udah dikasih kenikmatan loh kerjaan kamu dibanding mereka yang harus lebih survive di kebun dan lebih berjuang. Untuk sinyal pun bahkan mereka susah, apalagi untuk akses yang lainnya. Baik. Itu sih pesannya. Jadi Nikmat untuk bersyukur ya. jadi saya nyadar diri sendiri kalau ungkapan terima kasih Pak Pembina Super Ganteng udah menomorsatukan asas kekeluargaan di Totem Group ini. Jadi ya indahlah perusahaan ini Pak dengan asas kekeluargaan itu. Jadi kita merasa emang berkeluarga di sini, bukan yang cuma asing, oh cuma rekan kerja gitu. Gitu aja Pak. Terima kasih. Oh baik, tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik, terima kasih yang sangat terdalam yang bisa saya sampaikan khususnya kepada Opung Isa, Abang Mema, dan juga Ibu Dela yang telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Ya, meluangkan waktunya untuk bercerita tentang pengalaman bersama tim Abdi, khususnya dengan Bapak pimpinan kita ke Pekanbaru, ke Kebun Alim, Kebun Sekayan, melihat RAM, melihat perkembangan dari pembangunan pendopo dan juga proyek barunya Totem Group, yaitu New Hunter Park Pekanbaru. Semoga itu bisa menjadi kenangan terindah buat bapak-bapak dan ibu semua ya. Baik, demikianlah diskusi ini, cerita dengan banyak pesan, kesan dan penuh makna khususnya yang bisa kita ambil dari diskusi kita saat ini, cerita tentang pengalaman pribadi khususnya dari bapak ibu di sini semua. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita. Kita bersyukur bekerja di Totem Group yang mengutamakan azas kekeluargaan tanpa membedakan, tanpa mengotak-ngotakkan siapa atasan, siapa bawahan. Terima kasih untuk Bapak pimpinan yang super ganteng, yang benar-benar menjadi inspirasi dan motivasi dan menjadi motivator bagi kami. Sungguh kami sangat bangga memiliki Bapak pimpinan yang super ganteng. Kita boleh tepuk tangan sekali buat Bapak pimpinan kita ya. Oke, seperti yang sudah disounding atau digencar-gencarkan, mungkin sebentar lagi kita akan menuju ke tahun 2022, di mana 2022 adalah kita akan bangkit dan berlari. Akhir kata dari kami akan melakukan yel-yel khususnya kepada Totem Group. Totem Group, sopan, loyal, militan. Jaya terus, Totem Group. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua.